Merdeka belajar ketika sekolah hadir untuk memberikan ruang dan waktu kepada anak didik supaya anak ini berakhlak mulia dan hidup mandiri. Titik. Sederhana. Nyatanya di sekolah ini sudah terjadi sebelum disampaikan, bahkan saya masih berpikir untuk itu. Terus terang saya sangat kagum dan ya, betul. Suatu acara yang digagas oleh guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Lubupakam, Pak. Marilah nanti kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga memberikan suatu outcomes yang sangat bermanfaat untuk kita semua. November tahun 2020 resmi dibuka. Horas, jua-jua, ya oke, ahoy. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikannya keridhaan untuk dapat bersama-sama berkumpul dalam acara yang telah kita programkan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Lubupakam, yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Ojia, Bapak Pembimbing atau pendamping guru penggerak yang telah hadir bersama kita, yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, guru-guru dan pegawai SMA Negeri 2 Lubupakam, serta yang kami hormati para undangan kami sekalian, termasuk dari anggota subrayon hadir bersama-sama dengan kita, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya, Pak. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kacakdis. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri dan membuka acara ini, yaitu suatu acara yang digagas oleh guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Lubupakam, Pak. SMA Negeri 2 Lubupakam mempunyai 6 orang guru penggerak yang telah lulus seleksi secara nasional. Mereka ini bekerja sama dengan tim dari TPMPS, yaitu tim peningkatan mutu pendidikan sekolah, diharapkan mampu untuk membawa sekolah ini melangkah lebih maju dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya kita sangat meyakini bahwasanya kapan dan dimanapun akan dilakukan AN, asesmen nasional di sekolah kita ini terhadap siswa kita, baik yang menyangkut kemampuan literasi, numerasi, profil siswa yang Pancasilais, dan lingkungan yang belajar sehat dan humanis, itu insya Allah akan dapat kita raih. Dan ini semua, Pak, berkat arahan dan kerjasama kami juga dengan pihak pengawas manajerial yang secara intent bersedia untuk mendampingi kami untuk selalu melangkah lebih maju. Seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi selamat datang kepada Bapak Kacakdis dan kepada kita seluruhnya. Marilah nanti kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga memberikan suatu outcomes yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saat ini sedang kita langsungkan. Moga dengan kegiatan ini nanti juga dapat mereduksi kendala-kendala yang selama ini kita hadapi dalam proses PJJ, pembelajaran jarak jauh, terutama sistem daring yang masih kita temukan kendala-kendala di lapangan, Pak. Baik itu dari kendala teknis maupun hal-hal lain yang muncul dalam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkatnya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke pasar membeli tomat, beli juga sayur dan ikan. Bapak Kacakdis yang terhormat, bimbingan dan arahan mohon sampaikan kepada Bapak Agus Silaga, kami persilakan. Ya, terima kasih, Bu. Biar kelihatan dari belakang, saya berdiri dulu. Maksud saya berdiri supaya saya lihat siapa yang tidak memperhatikan saya. Biasanya seperti begitu ya. Nah, jadi sekarang kan berbalik. Yang penceramah yang perlu memperhatikan yang diceramah. Nah, jadi harus terbalik sekarang. Makanya saya berdiri.
Biasanya kalau saya berdiri semua jadi begini semua. Serius. Ya, yang pertama ya selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Ibu Fauzia. Oh, Ibu ini pengawas yang luar biasa ya, energi. Tepuk tangan dulu. Alumni. Pantas. Maksudnya pantas hebat. Ya. Pak Aludin, Kepala SMA Negeri 2, Hulu Pakam. Saya panggil adik aja lah. Ya, adinda kita yang jadi pendamping ya, guru penggerak. Ada Pak apa tadi Marimpun sama Pak Iksan ya? Iksan. Ya, saya dapat bocoran tadi. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman saya yang hadir dari Suprayo ini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya. Oke, saya mohon maaf terlambat karena hari ini kita juga ada kegiatan di SMK Negeri 1 Hulu Pakam. Ini sekolah yang 9. Kita lakukan roadshow untuk sosialisasi dan simulasi bagaimana penghitungan angka kredit. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, pendidikan orang tuanya, ekonomi dan seterusnya. Sekolah hadir harus memberikan pelayanan yang bermutu bagi anak tanpa diskriminasi. Tidak melihat bagaimana kecerdasan anak itu. Itu dia. Kalau ada guru suka sama anak yang ganteng, murid yang cantik dan pintar, wah itu bukan guru. Tapi ketika ada anak bermasalah dan guru hadir, itulah guru. Itu dia. Maka kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik dan sosial itu tidak bisa dilepas satu persatu, tidak bisa berdiri sendiri, harus satu kesatuan. Itu kompetensi. Saya ambil contoh, Aqua ini kalau dari pabrik ini bagus dari atas ke bawah, tapi tutupnya tidak bisa ditutup dengan pas. Ini tidak kompeten, ini gagal produk namanya, produksi yang gagal. Kompetensi yang sebenarnya adalah dari atas sampai ke bawah dan bisa ditutup. Kalau ada sekelnya bagus, itulah kompetensi. Jadi ketika ada guru hanya menjalankan kompetensi pedagogik, tidak menjalankan kompetensi yang gagal. Itu dari segi kompetensi, dari segi tusi, beban mengajar. Tugas guru apa? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing, mendidik. Salah satu tidak dilaksanakan gagal. Maka jadi guru bukan gampang. Tidak gampang. Tidak gampang Bapak sekalian. Kenapa? Coba kita lihat tujuan pendidikan nasional kita. Ya kan, menggali potensi peserta didik ya, supaya berhak mulia ya, beriman dan bertakwa, makin berat ya kan, coba sehat, cakap, berilmu, coba habis itu kreatif, baru menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Wah, itu puncaknya Bapak sekalian. Kalau masyarakat ini membuat demokrasi bertanggung jawab ketika dia mandiri. Kalau ada masyarakat tidak mandiri, tidak kreatif, wah, nggak mungkin dia demokratis. Makanya dia susah. Disuruh datang pilkada dia ke TPS nggak datang itu, cari makan dia. Tidak demokratis. Susah kan? Susah. Itu Bapak sekalian. Maka lahirlah konsep Merdeka Belajar. Wah, hebat Pak Menteri kita ini. Merdeka Belajar. Kalau saya begini konsep saya, Adinda. Merdeka belajar ketika sekolah hadir untuk memberikan ruang dan waktu kepada anak didik supaya anak ini berakhlak mulia dan hidup mandiri. Titik. Sederhana. Saya sangat bangga berada di depan hadir bersama Bapak Ibu sekalian dan terutama sekali bersama dengan Kak Catis di sini, Bapak Kepala Sekolah. Pengawas. Terus terang saya selaku pendamping di sini mewakili kami berdua. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui tentang perjalanan guru penggerak ini, dan insya Allah penyampaian saya ini mewakili dari apa yang diamanatkan oleh Dirjen GTK pada saat pada saat penutupan pendidikan yang telah kami jalani beberapa bulan yang lalu. Beliau menyampaikan Bapak dan Ibu lah yang menjadi
wakil kami untuk menyampaikan informasi ini di daerahnya masing-masing. Dan ketika saya pada saat pengumuman kemarin, ketika saya melihat daftar nama-nama peserta guru penggerak itu dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini ada 6 orang, saya sampai terduduk gitu. Bagaimana antusiasmenya dalam hal menerima keberadaan guru penggerak ini. Nah, tentunya syukur alhamdulillah kita berada di ruangan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ikuti dengan baik sampai berakhir nantinya. Kemudian izin sebelumnya Pak, seharusnya kami menjumpai Bapak dulu sebagai tim dari guru penggerak. Kemarin juga saya sudah sampaikan dengan Bapak Ibu calon guru penggerak di sini, kita harus ke Kacabdis untuk menjumpai Bapak di sana. Kemudian berhubung karena rentetan acara juga kegiatan yang harus kami jalani, kemudian dari informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru penggerak dari sekolah ini bahwa Bapak akan hadir di sini. Sekali lagi kami mohon maaf Pak, perjumpaan ini mungkin tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian berbicara tentang guru penggerak ini, mohon maaf sebelumnya saya teringat ketika pendidikan untuk menjalani guru penggerak ini. Kalau tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, ketika berada di dalam pendidikan ini yang kami rasakan itu adalah merenung, sangat merenung. Saya sendiri pada saat pendidikan itu merenungnya sampai ke bawah mimpi. Bagaimana tidak, ketika kita berbicara kemajuan pendidikan dalam skala dunia, Indonesia itu masih di urutan 300-an Bapak Ibu. Nah, dan sangat miris ketika kita melihat fakta bahwa di urutan pertama itu adalah Finlandia di bagian Amerika yang mengambil atau yang mengadopsi sistem atau filosofi pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara. Silahkan nanti Bapak Ibu buka-buka di Google bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan oleh di Finlandia itu. Nah, saya sendiri ketika mendengar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada awalnya, ini ada semacam apa sih begitu? Seperti apa sih pendidikan Ki Hajar Dewantara? Dan saya yakin atau Bapak Ibu mungkin sama seperti saya, kita sama-sama mengetahui Ki Hajar Dewantara, kita sama-sama tahu bahwa ketika kita memperingati Hari Pendidikan Nasional itu adalah memperingati Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Nah, tanpa menyadari atau tanpa memahami bagaimanakah kiprah seorang Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Atau kita sama-sama tahu mulai dari kecil ingat Susun Tulodo itu, sama-sama tahu ingat Dia Mangkarsa, kemudian Tuturi Handayani, dan saya secara pribadi mengetahui hanyalah simbol-simbol tanpa mendalami seperti apa sebenarnya Triloka tersebut. Nah, ketika itu dipaparkan pada saat pendidikan, maka yang terjadi di dalam diri saya secara pribadi adalah pergolakan batin yang sangat kuat terus terang terhadap pendidikan. Saya basicnya bukan dari pendidikan Bapak Ibu, saya sebenarnya adalah sarjana peternakan. Tetapi mendalami dunia pendidikan ini seperti saya mendalami diri saya, mengenal diri saya seperti apa pendidikan itu, begitulah saya menjadi seorang guru. Nah, ketika di dalam pendidikan guru penggerak ini, maka yang terbayang saya adalah ketika nenek-nenek kita, ketika orang-orang tua kita dulu, bagaimana susahnya untuk duduk di bangku sekolah. Nah, maka kembalilah pemikiran saya ketika Ki Hajar Dewantara itu memprakarsai untuk adanya pendidikan di Indonesia. Seandainya lah pendidikan itu dilaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka tidak akan terjadi, saya pikir, hacker nomor 1 di dunia itu orang Indonesia, maka dia akan menjadi
Artinya begini, yang saya pikirkan pada saat itu ketika mengetahui bahwa hacker nomor 1 adalah orang Indonesia itu, seandainya dia mendalami pendalaman Ki Hajar Dewantara ini, dia bukan salah seorang hacker, tetapi dia adalah seorang ilmuwan yang hebat, yang bisa dipandang oleh dunia. Itu yang terjadi. Nah, dan untuk hari ini saya akan sampaikan lagi kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, silahkan merenung dan teruslah merenung sampai sebulan ke depan, sampai akhirnya yang diharapkan itu Bapak dan Ibu sekalian adalah menjadi penenggak atau menjadi pelopor-pelopor guru penggerak yang nantinya membawa pergerakan itu di wilayahnya masing-masing. Nah, sedikit gambaran, saya sangat terharu tadi ketika bertemu dengan Bapak Kacabdis di depan pintu ketika menyampaikan kegiatan ini dipelopori oleh calon guru penggerak, langsung disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah bisa menjadi sekolah penggerak nantinya, sekolah ini. Nah, sedikit gambaran, untuk guru penggerak ini yang nantinya akan mempelopori terjadinya transformasi pendidikan di Indonesia yang kalau saya tidak salah itu akan terjadi di tahun 2024, yang artinya kita sebagai guru saat ini siap atau tidak siap, mau atau tidak mau itu harus terjadi. Maka sistem pendidikan ini akan berubah total dari apa yang terjadi selama ini. Nah, sistemnya yang dilakukan penjenjangannya mungkin Kemdikbud merencanakan itu 50 orang per kabupaten. Nah, 50 orang per kabupaten nanti di 2022 ini seluruh Indonesia akan merata. Sudah ada 50 orang per kabupaten guru penggerak. Yang nantinya yang 50 orang ini akan menjadi pengimbas di sekitarnya untuk mendapatkan 2 orang guru penggerak masing-masing sekolah. 2 orang guru penggerak masing-masing sekolah itu harus sudah ada. Seluruh sekolah-sekolah harus ada guru penggeraknya 2 orang. Nah, nanti yang untuk 2 orang ini adalah tugasnya guru penggerak. Yang untuk 50 orang ini adalah tugasnya kami. Nah, setelah ada nanti 2 orang masing-masing setiap sekolah guru penggeraknya, maka akan dirubah semuanya menjadi sekolah-sekolah penggerak. Nah, ketika ada pelatihan saat ini di sini, makanya saya sangat terharu, benar-benar terharu ketika ada pelatihan di sini. Ini seharusnya terjadi setelah 9 bulan ke depan. Saya masih memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini kepada Bapak calon guru penggerak. Bagaimana nantinya strategi Bapak Ibu guru penggerak ini untuk membuat gerakan ini. Bagaimana informasi guru penggerak ini sampai menyebar ke setiap sekolah. Nyatanya di sekolah ini sudah terjadi sebelum disampaikan, bahkan saya masih berpikir untuk itu. Terus terang saya sangat kagum dan ya betul. Dan saya sangat kagum sekali ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru penggerak di sekolah ini 3 orang, kemudian datang 2 orang, 1 orang menjadi 5 orang. Kemarin kami berkumpul, itu saya merasakan hal yang luar biasa. Dan itu akan meningkat lagi ketika saya ketemu dengan kepala sekolah yang ternyata sangat mendukung untuk perjalanan program ini. Dan ditambah lagi ketemu dengan Bapak Kacabdis tadi, maka saya tidak heran. Kenapa? Artinya saya tidak heran. Pantaslah, demikian di dalam hati saya. Pantaslah sekolah ini bisa maju. Artinya setiap dukungan itu ada. Saya teringat Bapak Ibu ketika pendidikan kemarin, ketika berbicara dukungan. Ketika kami berbicara dukungan apa yang Bapak Ibu harapkan, kemudian tantangan apa yang Bapak rasakan ketika program ini akan berjalan nantinya. Yang pertama sekali adalah yang kami khawatirkan dukungan itu tidak ada dari pihak-pihak termasuk kepala sekolah dan dinas-dinas terkait. Dan ternyata di wilayah ini tidak diragukan lagi. Saya salut sekali. Nah, di atas semua itu harapan-harapannya nanti mudah-mudahan dukungan itu nanti tetap terjadi. Kemudian satu lagi mungkin yang belum saya sampaikan, ketika guru-guru berkumpul di sini kemarin sempat saya tanya sama Pak Edwin, guru-gurunya banyak Pak? Banyak. Berapa orang? Kira-kira 60 orang.
Yakin Bapak nanti akan hadir? Yakin. Ternyata setelah saya lihat pagi-pagi tadi kami datang di sini jam 8 ini sudah ada semuanya. Saya salut sekali. Kemudian satu lagi, saya masih teringat pada saat pembukaan dengan calon guru penggerak di Lokakarya. Waktu itu yang hadir ibu ya di Zoom itu. Kemudian satu hal terpikir di pikiran saya waktu itu, kenapa ibu wakil yang hadir? Jangan-jangan nanti kepala sekolahnya ini menjadi tantangan bagi saya untuk hadir di sana. Ternyata wah luar biasa, saya sangat salut dengan sekolah ini, betul. Mudah-mudahan harapannya nanti ke depan tetap menjadi pelopor, dan saya sudah berkomitmen pada diri saya di bulan 12 nanti Pak, kami ada pertemuan besar seluruh Indonesia. Kemudian itu nanti diharapkan di situ juga hadir nanti Menteri Pendidikan. Saya akan mengangkat SMA 2 ini untuk nantinya menjadi pelopor sekolah penggerak di wilayah Deli Serdang. November tahun 2020 resmi dibuka. Horas, jua-jua, ya oke, ahoy. Baik, kita berikan aplaus dulu buat Pak Sinaga atas disertakan. Dengan demikian berakhirlah acara pembukaan.